Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya anak-anak dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang menjumlahkan pecahan biasa atau campuran dengan persen yang ada di LKS kalian pada halaman 10 poin E. Kita langsung saja ya anak-anak. Jadi untuk menjumlahkan pecahan desimal dengan persen, penjumlahan bilangan dalam bentuk yang berbeda, contohnya bentuk pecahan biasa kemarin masih ingat ya, bentuknya adalah A per B, atau campuran itu yang 32/7 atau kita mengenalnya A B per C yang kemarin, kita akan menjumlahkannya dengan bentuk persen atau per 100. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak dan diperhatikan biar kalian paham. Dalam mengerjakan penjumlahan pecahan biasa atau campuran dengan persen, di sini saya memberikan pilihan dua cara. Nanti silahkan kalian pilih yang menurut kalian mudah kalian pahami dalam mengerjakan soal. Baik, cara yang pertama, untuk menjumlahkan pecahan biasa atau campuran dengan persen, cara pertama adalah kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa dulu. Jadi kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang seperti apa? Yang seperti ini. 3/4 ini adalah pecahan biasa, ditambah 35% ini adalah pecahan persen ya, per 100. Nah, caranya ada di sini, kita langsung saja. Contohnya nomor 1, nilai dari 3/4 ditambah 35% adalah, nah ini cara mengerjakannya seperti ini. Jadi yang pertama 3/4 ditambah 35/100. Ingat ya, 35% itu sama dengan 35/100. 35-nya tetap, persennya ini berubah menjadi per 100. Jadi 35/100 dibaca 35%. Jika bentuknya ini sudah sama, pecahan biasa, ini juga pecahan biasa, bukan lagi menjadi persen. Kemudian syarat untuk menjumlahkan pecahan biasa itu penyebutnya ini harus sama. Di sini kan 4, di sini 100. Kita samakan dulu. Terus bagaimana caranya biar jadi sama? Yaitu yang kecil kita buat atau kita kalikan biar menjadi yang besar. Jadi 4 dikali berapa biar jadi 100. Nah, ini dia caranya. 3/4 nya tetap, 3/4 ini tetap dikali 25. Kenapa 25? Karena 4 dikali 25 sama dengan berapa? 100. Betul sekali. Nah, apabila penyebutnya kalian kalikan 25, maka yang atas atau pembilang juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama, jadi tidak boleh berbeda. Kalau di sini dikali, atas juga dikali dengan angka yang sama. Nah, setelah itu 35/100 ini tetap. Kemudian kita hitung 3 kali 25 berapa? Ya 75. 4 kali 25 berapa? 100. Betul sekali. Jadi hasilnya adalah 75/100 dikali 35/100, dia tetap. Nah, apabila penyebutnya sudah sama, ini 100, ini 100, sudah sama kan? Berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap 100. Jadi 75 ditambah 35. Berapa hasilnya, anak? Betul sekali. Hasilnya adalah 110/100. Nah, ini masih pecahan biasa. Sekarang kita ubah pecahan ini atau kita sederhanakan. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah 110 dibagi 100. 110 ini lebih banyak daripada 100, berarti dia bisa dibagi 100. 110 bagi 100 atau 110 kurangi 100 ada 1, ya kan? Sisanya berapa? 10. Sisanya 10. Kemudian 1 ini bilangan utuh, kemudian 10 ini sisanya tadi, dan 100 ini penyebutnya tetap. Nah, dari sini kita sederhanakan. Cara menyederhanakan gimana, Pak? Caranya kita coret angka yang sama. Di sini ada 01, di sini ada 01. Kita coret atau kita hilangkan 01 di atas dan 01 di bawah, sehingga hasil akhirnya adalah 1. 0-nya dicoret jadi 1, 100 dicoret 1, 0 jadi 10. Jadi hasil yang akhirnya adalah 1/10 menjadi pecahan apa? Ya, pecahan campuran. Itu untuk cara yang pertama. Silakan kalian pahami, jika kesulitan nanti bisa kita bahas pada
kesempatan berikutnya. Kemudian cara yang kedua adalah kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, ini contohnya. Jadi kita mengubah pecahan biasa menjadi persen saja atau per 100. Cara yang pertama gimana? Cara yang pertama yaitu kita lihat dulu soalnya. Soalnya itu bentuknya adalah ini pecahan biasa, ini pecahan persen. Berarti kita akan mengubahnya dalam bentuk persen ini. Yang diubah yang mana? Yang 1/2. Oke, kita langsung saja. 1/2 ditambah 20% sama dengan, nah ini 1/2 tetap karena kita akan mengubahnya dalam bentuk persen, maka kita kalikan dengan 100%, sehingga nanti hasilnya bentuknya adalah persen. Cara mengalikannya gimana Pak? Cara mengalikannya 100 ini kamu kalikan dengan yang atas. Oke, 100 dikali 1 berapa? 100 kali 1 ya tetap 100. Duanya gimana Pak? Duanya tetap 2, sehingga hasilnya menjadi 100/2%. Nah, ini maksudnya 100/2% itu kita menghitung lain dari pecahan itu adalah 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 berapa? 100 bagi 2 50. Betul sekali, 50 persennya tetap turun, jadi dibaca 50% ditambah 20%. Nah, dari sini bentuknya sudah sama menjadi persen, sehingga tinggal kita jumlahkan 50 ditambah 20. Berapa hasilnya 50 tambah 20? Ya, 70%. Jadi begitu cara menjumlahkan pecahan biasa atau campuran dengan persen. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang F, yaitu menjumlahkan pecahan desimal dengan persen. Menjumlahkan desimal dengan persen harus disamakan dahulu menjadi desimal semua atau persen semua. Jadi bentuknya harus disamakan dulu apabila bentuknya enggak sama. Tapi kalau bentuknya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengerjaan penjumlahan apapun caranya, yang penting nilainya sama. Hasil dari penjumlahan dan pengurangan bentuknya bisa juga tergantung dari permintaan jawaban atau soalnya yang diminta itu apa. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh menjumlahkan pecahan desimal dengan persen. Yang nomor 1 seperti di LKS kalian pada halaman 10. Nomor 1 itu ada soal contohnya 0,4 ditambah 32%. Ini cara menghitungnya sangat mudah sekali. Yang pertama kita ubah dulu menjadi desimal. Di sini kita ubah dulu menjadi desimal. Bentuknya ini desimal, ini persen. Kita ubah menjadi dalam bentuk desimal. Itu cara yang pertama. Jadi 0,4 desimal ini tetap menjadi 0,4 tetap. Kemudian kita tambahkan 32%. Persen untuk menjadi desimal harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Seperti yang sudah kalian ketahui, 32% itu sama dengan 32/100. Nah, dari sini kita lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu membagi ini menjadi desimal. Jadi 0 sama dengan 0,4 ditambah 0,32. Dari mana 0,32? Ya, dari 32 dibagi 100. Di sini ada 02, 1, 2. Nah, untuk penulisan desimal kalau di bawahnya 0 ini atau penyebutnya itu 100, 1000, pokoknya 0 ya belakangnya, itu tinggal kita hitung menyesuaikan pembilangnya. Kalau di sini ada 02, 2, 1, 2, berarti atasnya kita hitung dari belakang 2 angka. Berarti 32 tetap 1, 2, berarti komanya di depan angka 3, sehingga hasilnya adalah seperti ini. 1, 2, koma, tambahkan angka 0. Jadi 32/100 itu bentuknya desimal adalah 0,32. Cara menghitungnya tadi ya, kita hitung ini kan ada 2 nolnya. Kita hitung dari belakang 1, 2, berarti koma. 1, 2, koma, dan 0. Nah, ini bentuknya sudah sama, yaitu desimal, dan ini juga desimal. Sekarang baru kita lakukan penjumlahan dengan cara yang seperti kalian kerjakan kemarin. 2 belakang, di sini komanya diluruskan, berarti depan sendiri 0 lurus dengan 0, kemudian koma lurus dengan koma, 4 lurus dengan
4 lurus dengan 3. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,72. Itu cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu desimal persen, kita ubah menjadi desimal lagi, tetapi di sini bentuknya persen itu berbeda. Bentuknya persen itu juga ada komanya, jadi desimal campuran namanya ya. Di sini ada 1,45 ditambah 17,5%, tapi ikutnya adalah persen bukan desimal ya. Di sini ada tandanya persen ini. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini, lakukan hal yang sama seperti yang di atas cara yang pertama. Kita ubah menjadi salah satu. Kita ubah yang persen menjadi desimal. Caranya gimana, Pak? Kita perhatikan di sini 1,45 kita tetap tidak perlu diubah, ditambah 17,5%, ini yang kita ubah menjadi 17,5 per berapa? Per 100. Loh Pak, kok ada komanya? Iya, nggak apa-apa, nanti kita lakukan hal yang sama seperti di atas tadi untuk memindahkan komanya. Jadi 17,5% itu sama dengan 17,5 per 100. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya. Ini masih tetap sama, nggak perlu diubah. Yang ini kita ubah 17,5 kok jadi 175 Pak. Gimana caranya? Caranya juga sama. Di sini belakang ada 02, 1, 2. Ada 2 ya, berarti kita hitung 2 angka. Kalau tadi dari belakang, kalau sekarang dari angka terakhir depannya koma. Berarti angka depannya koma ini kan 7. Kita hitung 2 angka dari 7. 1, 2. Berarti komanya di depannya angka 1. Di sini pindah. Ini hilang. Maju ke depan. 2 angka. Kenapa 2 angka, Pak? Karena di sini nolnya 2. Berarti pindah 2 angka. 1, 2. Komanya berada di depannya 1 sini. Sehingga depannya 1 ini kosong. Sehingga hasilnya adalah 0,175. Mudah bukan? Nah, jika bentuknya sudah sama, di sini desimal, di sini desimal, kita lakukan penjumlahan bersusun sama seperti yang sudah kalian lakukan kemarin. Kita tambahkan 1,45 ditambah 0,175. Ingat, dalam menjumlahkan pecahan desimal, yang paling penting kalian utamakan diluruskan dulu ke tanda komanya dalam bersusun ya. Jadi komanya dulu diluruskan. Nah, setelah itu menyesuaikan angka depannya dan belakangnya. Nah, ini hasilnya setelah saya hitung, hasilnya adalah setelah dihitung hasilnya adalah 1,625 seperti di LKS sekalian. Itu cara yang kedua. Gimana? Agak mudah? Oke, kita lanjutkan cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu 15% ditambah 1,05. Di sini yang akan kita ubah adalah desimal ini menjadi bentuk persen. Caranya gimana, Pak? Caranya sama seperti yang atas tadi, yang pertama tadi. 15% ini karena kita mau ubah persen, dia tetap karena sudah menjadi bentuk persen. Ditambah 1,05. Nah, untuk mengubah menjadi persen, persen itu per 100, ya tinggal kita buat aja 1,05 per 100. 105 per 100. Jadi komanya itu hilang. Komanya itu hilang. Nah, gantinya kok jadi 100 gimana, Pak? 100 itu asalnya ada dari 2 angka di belakang koma ini. 1, 2. 1, 2. Berarti nolnya ada 2 karena di sini ada 2 angka. Ya. Jadi komanya hilang, kemudian penyebutnya diganti 0 angka 2. Berapa yang nolnya angka 2 itu? Ya 100. Sehingga karena komanya hilang menjadi 105 per 100 tadi. 100 tadi asalnya dari ini. Angka 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita lakukan langkah selanjutnya. 15% tetap ditambah 105 per 100 sama dengan berapa persen? Ya, berarti bisa diganti menjadi 110, 105%. Nah, dari sini ini kan sudah sama persen, berarti kita langsung jumlahkan saja 15 ditambah 105. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali, 120%. Jadi 15% ditambah 1,05 sama dengan 120%. Gitu caranya. Apabila masih bingung, pelan-pelan dalam memperhatikan biar kalian mudah dalam memahami.